Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Jadi kembali lagi kita pada materi ya atau mata pelajaran pemrograman berorientasi objek untuk semester ganjil ini. Nah, jadi pertama pada bukan semester ganjil ya, maaf, tapi semester genap gitu. Di semester genap ini kalian akan belajar materi tentang model view dan controller atau kalau disingkat itu MVC ya. Nah, untuk slide presentasinya sudah Ibu berikan juga. Silahkan dibaca-baca. Nah, di sini ada pendahuluan ya. Kalau pendahuluan di sini sih berdasarkan apa ya namanya materi yang sifatnya itu teoritis gitu loh. Kayak model view controller pertama kali diperkenalkan oleh Tryggve Rinskog gitu ya. Terus di sini ada pengertian model view controller. Nah, mungkin kalau kalian sebagian yang membaca teori ini gitu ya, yang sifatnya teoritis ini mungkin akan ada yang kebingungan begitu. Kayak ini ya, model mewakili data dan aturan yang berkaitan dengan akses dan perubahan terhadap data, seperti itu. Nah, sebagian mungkin ada yang langsung bisa nangkep maksudnya, tapi sebagian juga ada yang belum paham begitu. Oke, jadi sekarang Ibu akan jelaskan dengan bahasa yang santai biar kalian lebih paham lagi gitu. Ibu ringkas gitu ya. Jadi pengertian secara teoritis ini Ibu gunakan kata-kata sendiri sehingga kalian lebih paham lagi gitu. Kalian bisa lebih dengan mudah memahaminya dibandingkan dengan teori yang panjang-panjang seperti ini ya. Cuman kenapa Ibu tetap tampilkan ya karena ini kan seperti yang Ibu bilang tadi inilah pengertian secara teoritisnya ya. Gitu. Nah, kalau kalian yang sudah familiar sama pemrograman, mungkin ada yang sudah belajar pemrograman web, kemudian bahasa pemrogramannya PHP, mungkin ada yang sudah menggunakan konsep OOP ya pada PHP itu dan juga menggunakan konsep MVC ini, Model View Controller. Nah, di Java juga sama-sama aja sih ya. Konsepnya sama aja, tidak ada bedanya gitu. Nah, kalau kalian baca di sini, sesungguhnya membangun program dengan menerapkan konsep MVC akan lebih merepotkan dibandingkan cara biasa, karena developer harus membuat lebih banyak kelas dan package sesuai dengan konsep MVC di atas. Nah, kalau kalian yang sebelumnya, waktu kalian semester ganjil itu kalian kan sudah bikin aplikasi GUI ya, membuat aplikasi dengan terkoneksi ke database gitu. Nah, itu kan kalian bikin package, itu di dalam satu package-nya itu bisa ada cuma satu kelas aja, satu kelas sama satu file untuk frame gitu ya, untuk membuat user interface-nya. Kemudian ada satu kelas lagi untuk main methodnya, jadi untuk menjalankan aplikasi tersebut. Nah, kalau di MVC ini kalian harus mengkolek atau kalian harus mengorganisir masing-masing file itu gitu loh. Jadi mana yang termasuk model, mana yang termasuk view, mana termasuk controller. Kalian harus mengorganisir file tersebut. Kalian harus kelompokkan satu persatu. Tujuannya kenapa? Ya biar nggak bingung ya, biar nggak repot. Jadi harus dikelompokkan satu persatu biar kalian ngeditnya juga gampang gitu. Nah, tapi ya di sini disebutkan walaupun konsep MVC itu sangat merepotkan di awal, namun dalam jangka panjang, kode-kode program yang telah dibuat akan lebih mudah dalam maintenance karena developer bisa mengubah salah satu kode program tanpa harus mengganggu kode program lainnya ya. Itulah tadi kan dia punya masing-masing package ya. Ada package yang bertugas sebagai package model, ada yang bertugas sebagai package view, ada yang bertugas sebagai package controller. Nah, kalau kalian mau mengubah controller ya udah kalian tinggal ngakses package controller aja jadi tidak mengganggu view dan modelnya begitu. Nah, contohnya misalnya kalian punya aplikasi rumah sakit atau aplikasi kasir yang berbasis desktop gitu atau kalian buatnya berbasis desktop. Kemudian dengan menggunakan NetBeans kalian ingin mengubahnya jadi web gitu ya. Maka kita cukup mengganti kelas-kelas bagian view-nya saja, bagian view-nya aja ya, tanpa perlu mengubah kelas-kelas controller dan model seperti itu. Jadi kalian kan tinggal mengubah tampilannya aja gitu ya. Yang awalnya desktop, kalian ingin rubah jadi web. Ya udah tinggal rubah di bagian view-nya aja gitu. Nah, jadi untuk kedepannya
jadi lebih efisien untuk developernya atau untuk programmernya tersendiri gitu ya. Oke, di slide selanjutnya di sini ada diagram gitu. Ada, kalau bisa dibilang ini seperti flowchart, tapi bukan flowchart pada pemrograman gitu ya, sedikit berbeda gitu. Ya bisa dibilang ini skema gitu. Ada user, controller, model, view. Nah, setelah gambar ini juga ada keterangan yang Ibu menggunakan bahasanya Ibu sendiri gitu. Gitu ya. Nah, kemudian di sini ada controller. Controller seperti namanya sendiri, mengontrol gitu ya. Jadi controller ini tugasnya adalah untuk menghubungkan antara model dan view ini. Jadi di sini sudah Ibu beri keterangan ya. Yang mengendalikan atau menghubungkan antara view dan model. Jadi dia sebagai pengendali antara model dan view. Nah, view itu sendiri, kalau kalian terjemahkan ya, view itu kan itu kan bahasa Inggris ya, view itu ya. Tapi kalau kalian terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya kan tampilan gitu. Jadi dia berhubungan sama tampilan yang akan ditampilkan kepada penggunanya. Jadi atau bisa dibilang juga user interface-nya begitu ya. Jadi di mana pengguna berinteraksi itu kita ngaturnya di view. Begitu. Kemudian di sini ada model. Nah, model ini yang berhubungan sama database. Kalau kalian ada perintah manipulasi data seperti create, read, update, delete ya, CRUD itu kita buatnya di model gitu. Ini ya, model berhubungan dengan database, CRUD buat di database gitu ya. Jadi CRUD ini maksudnya kita buat di model itu. Nah, terus ini gimana sih alurnya gitu? Begini ya, ini yang harus kalian pahami dari konsep MVC. Di sini ada user. User ini pengguna gitu. Contohnya misalnya kalian pengguna. Atau sebentar, Ibu gambarkan lagi dengan Microsoft Office Board gitu ya. Oke, ini udah kebuka ya Microsoft Whiteboard-nya. Jadi sekarang Ibu akan jelaskan mengenai diagram yang tadi itu, yang ada di slide-nya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada user, ada controller, ada model, ada view. Nah, contoh analoginya kayak gimana sih? Ibu kasih contoh nih, misalnya user itu adalah pengguna. User adalah pengguna. Pengguna itu ya kalian ya, contohnya pengguna ya. Nah, ini misalnya user itu. Ibu gambarkan ini user. Ini user gitu ya. User kalian gitu sebagai pengguna. Nah, di sini user itu oke, dia masuk kemudian ini controller kan gitu ya berdasarkan gambar itu. Controller. Nah, misalnya user, pengguna, kalian mau ngakses Facebook. Kalian ngakses Facebook nih. facebook.com itu misalnya. Kalian buka nih www.facebook.com di Google kalian. Kalian mau buka via laptop atau PC misalnya. Nah, kemudian si controller ini akan menangkap informasi yang kalian inputkan tadi itu. Jadi dia nangkep nih, diarahin nih ke controller. Controller langsung gini. Oh, ada user ngakses www.facebook.com. Kira-kira habis itu dia kemana nih? Si controller ini kemudian menginstruksikan atau nyuruh si view. Kok nyuruh view, Bu? Gitu. Ya, kalau kalian buka Facebook, kira-kira apa yang muncul? Selain maintenance ya, atau beda halnya kalau lagi nggak ada koneksi, kan yang muncul itu kalau pakai Google Chrome kan muncul tuh yang naga-naga lompat-lompat itu kan gamenya itu. Nah, kalau misalnya nih dengan kondisi koneksi internet bagus, kira-kira apa yang muncul? Halaman login ya. Nah, controller tentu akan nyuruh si view. Jadi dia nyuruh view nih. Kok sama view ya? Seperti yang kalian tahu kan, view itu tugasnya ngapain? View itu adalah yang berhubungan dengan user interface atau yang berhubungan dengan interaksi dengan pengguna ya, tampilan gitu. Jadi apa? Si controller itu nyuruh view tampilin halaman login ya.
Jadi dia tampilkan form login gitu misalnya. Kayak gini formnya. Gitu ya. Sorry, kurang bagus. Oke, kayak gitu. Jadi ini ada form. Ini form. Nah, ini text field-nya ya untuk masukin username, password, anggaplah seperti itu. Ini button-nya. Kayak gitu ya. Oke, ini tampilkan UI login. Seperti itu. Jadi, si controller ini setelah mendapatkan informasi dari user mengenai halaman yang ingin diakses, kemudian controller akan nyuruh view atau menginstruksikan view. Ini ya, kalau kalian lihat di sini update gitu ya. Update view. Jadi dia nyuruh view, tolong dong tampilin UI login, user interface loginnya. Oke, jadi sekarang di Google Chrome kalian imajinasikan gitu, udah ada nih halaman login untuk ke Facebook gitu ya. Terus sekarang dia ngasih action nih, dia ngasih feedback balik gitu. Jadi ngasih informasi balik ke controller. Nah, dia ngasih feedback nih, ngasih info gitu, ngasih info ceritanya. Saya udah nampilin nih UI login yang Anda suruh controller, gitu dia. Dia ngasih info kayak gitu. Diterima nih sama controller, oke deh. Nah, abis itu ngapain? Kalau nggak ada input lagi dari user, ini kan kalau kalian lihat ada input nih ya. Nah, ini perhatikan ini. Ini ada input di sini. Nah, ini input ini. Nah, selama tidak ada input lagi dari user, ya udah berhenti sampai situ aja kan gitu ya algoritmanya ya. Tapi kalau ada input lagi dari user, misalnya user itu nginputin username sama password. Kalau biasanya udah masuk halaman login, kalian pasti nginputin username sama password ya. Gitu kan, username sama password. Nah, ini kan kalian inputin di sini nih, di field-nya ini, di form login-nya. Ini diinputin. Jadi habis dari input ini dia nginputin nih lagi si username usernya, dia nginputin username sama password. Kemudian yang terjadi adalah si controller ini mau ngecek kira-kira username sama password yang diinputkan sama user itu ada nggak di database. Gitu loh. Jadi dia mau ngecek nih, dia pengen tahu username dan password yang diinputkan sama user itu ada di database. Ada atau tidaknya di database. Nah, itu kemana ngeceknya? Tentu saja ngeceknya adalah ke model. Sorry, harusnya pakai warna hitam ya. Nah, jadi dia ngeceknya ke model ya. Karena seperti yang kita tahu, model ini yang berhubungan sama database. Gitu. Itu kira-kira ya. Jadi username input, dia masuk ke controller. Oh, ternyata user ini inputin username sama password. Ya udah, berarti controller pengen tahu nih username sama passwordnya ini ada nggak di database. Berarti dia ngeceknya di model. Jadi di sini makanya ada update ya. Berarti dia ngecek di model. Terus setelah itu gimana? Nah, setelah dia ngecek apakah ada username atau passwordnya, kalau ada dia akan ngasih tahu si view. Model ini kemudian akan ngasih tahu si view nih. Itu loh, dia notify nih. Kalau kalian lihat di sini notify, dia ngasih tahu si view. Kemudian dari view ini akan balik lagi ke controller. Gitu loh. Jadi dia bilang nih, oh username sama passwordnya ada. Terus saya ngapain controller? Gitu dia. Baru nanti si controller, oh ya udah kalau ada nih. Jadi si view ini kan ngasih tahu dia gitu loh. Username sama passwordnya sudah ada nih, saya dapat info dari model gitu. Oh kalau ada ya udah berarti silahkan arahkan ke halaman home gitu. Maka langsung view-nya ini nampilin nih halaman home. Jadi sudah bukan halaman login lagi tapi halaman home. Gitu. Kemudian otomatis di sini get change state ya. Jadi ada perubahan lagi ke sini ke model.
Jadi ada perubahan ya. Gitu. Jadi dia akan nampilin data-data yang ada di kabar beranda ya. Nah, itu kan semuanya disimpan di database tuh. Status-status kalian itu masuk ke dalam database Facebook-nya gitu. Maka dari itu ada perintah select ya untuk menampilkan apapun itu yang ada di kabar beranda. Maka di sini ada tanda panah get change states. Jadi ada perubahan dari login ke halaman beranda, maka di model pun juga dia akan berubah lagi perintahnya. Jadi sudah tidak mengecek username dan password lagi, melainkan perintah select ya. Jadi dia ngecek menampilkan ya, sudah bukan ngecek lagi tapi menampilkan apapun itu yang ditulis sama orang, status-status orang, foto, gambar itu video dan sebagainya itu ditampilkan di halaman beranda. Seperti itu, ya. Kira-kira kayak gitu tuh alurnya. Sudah paham tidak? Oke, Ibu ulangi lagi sekali. Bagi yang belum paham gitu. Ini konsep ya, ini konsep dasar, alurnya seperti apa MVC itu. Jadi di awal tadi, pertama ada user. Anggaplah kalian user Facebook gitu ya. Kalian mau ngakses Facebook nih. Kalian ketik kan di browser kalian facebook.com, kemudian ini akan info ini kemudian akan disampaikan ke controller. Setelah itu, controller akan menginstruksikan view untuk menampilkan halaman login. Iya kan lucu dong kalau kalian ngeklik halaman Facebook tapi malah nggak ditampilin halaman login gitu ya. Jadi kalian pasti akan ditampilkan halaman login gitu. Jadi si controller nyuruh tampilin dong halaman login. Oke, ditampilin nih halaman login. Kemudian si view ini dia ngasih info ke controller. Saya udah nampilin halaman login. Terus sekarang ngapain nih gitu. Ya udah, dia nunggu input lagi nih dari user si controller ini. Sekarang usernya ini nginputin lagi nih, nginputin username sama password. Habis itu gimana? Dari controller kemudian mau ngecek, pingin tahu gitu loh, username sama password yang diinputkan sama usernya itu ada nggak sih di database Facebook. Nah, itu ditugasin, yang bertugas itu adalah si model. Jadi si controller ini sudah nggak nyuruh view lagi, tapi nyuruh model. Karena model yang ngurus masalah database. Dia nyuruh nih si model, tolong dong cekin ada nggak username sama password. Misalnya username-nya A, passwordnya juga A. Ada nggak sih di database Facebook? Kemudian dicek nih sama si model kan. Nah, kalau ada, si model ini nggak nerusin langsung ke controller, tapi dia ngasih tahu ke view. Jadi di sini kalau kalian lihat ada tanda panah ke kanan ya. Dari model itu ke kanan. Dia notify nih si ke view, dia ngasih info, dia ngasih notif nih ke view. Dia bilang, tadi controller minta username sama password kan. Oke, ada nih gitu. Coba kasih tahu dong dia gitu. Jadi kemudian si view ini ngasih info lagi nih, ngasih info lagi ke controller. Kata model, ada tuh username atas nama A dan passwordnya juga A. Terus sekarang saya harus ngapain gitu loh. Si controller kemudian nyuruh, ya udah tampilin halaman home-nya gitu. Maka dari view itu setelah dari halaman login dia akan loading atau beralih ke halaman home. Home-nya kalian ya. Home Facebook-nya kalian yang sesuai sama ini kalian, akun kalian gitu. Terus yang terjadi pada model adalah dia mendapat perubahan juga ya, change state juga, mengalami perubahan fase juga. Jadi peralihan juga kan yang awalnya login sekarang pindah ke home, maka otomatis di sini modelnya ini sudah tidak ngecek username sama password lagi, melainkan dia select data dari database ya, menselect seluruh aktivitas yang ada di Facebook gitu ya. Jadi teman-temannya si user ini itu akan ditampilin di halaman berandanya gitu, status-statusnya, fotonya, videonya yang di-post ya. Apapun itu, kan itu semua tercatat di database ya, status-statusnya gitu. Itu akan ditampilkan semua di halaman model. Nah, kira-kira seperti itulah alur yang terjadi pada konsep MVC ini. Nah, kalau kalian menggunakan framework apapun itu, baik itu di PHP, kayak menggunakan Laravel, Codeigniter, YII, dan sebagainya, kalau kalian berubah framework lagi, kalian tidak perlu sulit ya mempelajarinya kalau kalian sudah paham konsep MVC ini, karena pada dasarnya konsepnya itu sama aja. Kalau model ini pasti urusannya sama database, view ini pada user interface. Kalau controller ini yang mengendalikan model dan view gitu. Jadi controller ini seperti tulang punggung ya,
seperti tulang punggungnya mereka, yang ngatur mereka gitu loh. Ngatur model sama view ini. Jadi apa-apa si view itu pasti selalu ngasih info ke controller, seperti itu. Itu ya kira-kira alur dari alur kerja atau alur bisnis si MVC ini, model view controller ini. Ibu harapkan kalian mengerti dari penjelasan Ibu melalui video ini. Namun jika memang belum paham bisa ditanyakan via WA. Nah, untuk prakteknya sendiri, Ibu masih menjelaskan konsep ini ya. Untuk praktek sendiri, Ibu akan buatkan di video yang berbeda ya. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian paham. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.